Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Lasa Vanessa. Hai, Lasa Lady. Kita hai dulu anak-anak. Hai, Brave Kids. Wah, senang sekali nih. Iya, Hari Lasa. Minggu lagi, belajar firman Tuhan lagi, memuji lagi. Asik nggak Lasa? Asik dong Lose. Wah, hati Lasa asiknya asik beneran atau asik sungguh-sungguh nih? Asik. Beneran dong Lause, kita kan mau ketemu Tuhan, kita mau puji-pujian buat Tapi Tuhan. kalau nggak kelihatan gimana dong? Anak-anak sih pasti udah siap-siap Lause. Udah siap ya, walaupun Tuhan gak kelihatan dengan mata, Iya. tapi di dalam roh Tuhan hadir, di dalam hati kita Iya. juga, dan di tempat di mana saja untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Bener gak Lose? Betul Lause. Karena itu hari ini harinya Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersuka di hadapan Tuhan, kita buka dengan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Musik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bilang Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Iya Lause. Yuk, siap-siap. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya siapa? Yes. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama bilang, ku bersuka. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab, bilang dong, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi bilang, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay. Tas dulu Lause. Lause. Karena Tuhan sudah memberikan kegirangan di dalam rumahnya, yuk mari kita sapa Tuhan di dalam doa ya anak-anak. Karena itu kita mau minta tolong nih Lause Vanessa, buka dalam doa ya. Oke Lause, anak-anak mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, Engkau yang menolong setiap kami agar boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause, di tengah-tengah dunia ada berita ini, berita menakutkan, berita di YouTube, berita di TV, berita-beritanya menakutkan sekali ya Lause ya. Iya Lause. Kadang-kadang sebagai orang dewasa, juga anak-anak, itu tidak mudah, benar Betul nggak? Lause, kita bisa takut, bisa khawatir Lause. Kadang bahkan mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit juga, ya Iya, kan? betul Lause. Tapi kita ingat, ada kasih Tuhan yang selalu ada untuk kita kapan saja. Betul Lause. Sekalipun mungkin lagi sulit nih, ya kan? Sekalipun mungkin lagi susah nih, tapi kita harus percaya, walaupun kita susah, walaupun kita dalam keadaan yang buruk pun, kasih Tuhan tetap ada.
seperti sungai yang mengalir Lause. Iya Lause, Yang bener. tidak pernah berhenti. Benar Lause? Iya. Kalau begitu daripada kita ngobrol nih tentang sungai, mendingan kita nyanyi saja tentang kasih Tuhan yang mengalir seperti sungai. Iya, Lause. Oke Lause? Oke deh, kita musik. ajak anak-anak ikut Yes. gerakan kita ya Lause. Benar, ayo anak-anak ikut Lause Lady dan Lause Vanessa ya. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan seperti sungai yang mengalir bagi anak-anak Tuhan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di mana? Di hati. Yes. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Musik saja. Nah, Lause, anak-anak di rumah, kasihnya seperti sungai, Iya. berkatnya seperti sungai, tapi jangan lupa kuasanya juga. seperti sungai Yes, mengalir. benar Kita, Lause. banget, benar banget. Siap-siap. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Yes, Lause. Jadi anak-anak di rumah dan kita semua jangan Jangan takut. takut. Ada kasih, ada berkat, ada kuasanya yang selalu mengalir untuk kita. Amin. Amin Lause. Nah, kasih Tuhan, kuasa Tuhan ada untuk menjaga kita bukan saja dari kesusahan yang lain. Tapi saat apa? Saat iblis menggoda kita ya Lause. Iblis suka menggoda kita untuk apa? Ada yang suka goda untuk nyontek. Apalagi Lause? Ada juga yang goda suka untuk bohong Lause. Aduh, Dan biasanya iblis datang di saat kita memang lagi misalnya lagi ulangan terus lagi nggak belajar. Iya, Lause. Atau misalnya kita lagi ada kesulitan takut dimarahin orang tua. Iya. Atau takut dihukum akhirnya kita jadinya Kegoda deh sama untuk berbohong. iblis. Tergoda. Iblis tahu di saat-saat yang lagi Iya begitu nih, ya. Kita lagi kepepet nih Lause. Tapi ingat tadi ada apa yang ada kuasa apa? Ada kuasanya Tuhan. Jadi saat iblis mengganggu kita, menggoda kita, harusnya kita serahkan dalam nama Tuhan. Yesus. Yuk kita katakan dalam lagu ini, saat iblis menggodaku, aku berani Tampil beda Lause. dengan melawan dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
tampil bedanya bukan maksudnya bukan bergaya ya Lause. Iya, Lause. Tapi maksudnya walaupun orang lain itu ikut-ikut digoda iblis, tapi kita enggak. Iya, Lause. Walaupun kita kehilangan teman, tapi Tuhan Yesus ada sebagai teman sejati. Iya, Dan Lause. Tuhan pasti kirim teman-teman yang juga berani tampil Beda. Nah, waktunya kita mau belajar taat dan belajar apa Lause? Memberikan persembahan kita Lause sebagai ucapan syukur. Benar banget. Nah, kita memberikan persembahan uang kita sebagai tanda taat dan tanda syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita menaikkan lagu pujian untuk Tuhan. Aku bawa, Aku berikan persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Musik saja. Nah, anak-anak di rumah, sambil anak-anak boleh dibantu. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru. Sekali lagi ya, sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami, Papa Mama, dengan pekerjaan. Sampai hari ini walaupun mungkin ada pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan masih pelihara keluarga kami lewat Papa dan Mama. Hari ini Papa dan Mama memberikan kami persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan terima persembahan ini sebagai tanda syukur dan tanda taat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau pohon supaya tumbuh subur dan dia bisa cepat berbuah harus diapakan? Harus disiram, harus dikasih pupuk Lause. Supaya dia tumbuh dan dia bisa berbuah. Nah, hidup kita juga harus berbuah, membuahkan buah-buah roh. Buah roh. Buah roh itu apa sih? Karakter atau sifat Yesus yang baik yang ada dalam diri Yesus yang harus kita lakukan sama seperti Yesus. Benar Lause? Tapi makanannya apa dong Lause biar bisa karakter kita bisa berbuah dan bertumbuh? Firman Tuhan dong Lause. Oh benar banget. Yuk kalau gitu waktunya anak-anak dan kita semua dengar firman Tuhan ya. Iya, Lause. Kita persiapkan hati dengan menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab lalu Ku Baca. Yes, musik. Ku buka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Ku buka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, berbuah. Tambah besar. Tambah besar buahnya. Berbuah. Tambah besar. Berbuah.
saat kita mendengar firman Tuhan, kerohanian kita tambah bertumbuh, tambah berbuah. Amin. Amin. Nah, Lause. waktunya untuk firman Tuhan. Iya, Kita Lause. serahkan kepada Lause siapa nih? Lause siapa ya Lause? Lause siapa ya? Kita rahasiain aja deh biar anak-anak penasaran. Ada Lause. cluenya, Lausenya laki-laki, depannya huruf H. Siapa ya? Siapa ya? Oke, silakan Lause. Halo anak-anak, wah puji Tuhan ya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sampai hari ini. Sehingga kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Kita bisa kembali memuji Tuhan. Anak-anak, Lause senang sekali nih bisa bertemu dengan anak-anak semua dimanapun kalian berada. Masih ingat kan dengan Lause? Siapa coba namanya? Lause, ya betul, Lause Tommy ya. Nah, tak terasa nih ya kita sudah sampai di bulan September. Udah ber ya. Sungguh besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin sekolah kita, Tuhan memimpin kita bermain, memimpin kesehatan kita. Mungkin ada yang sakit COVID, lalu sekarang sudah sembuh ya. Ada mungkin sudah liburan ya. Mungkin ada yang Tuhan berkati ya dengan kesehatan, dengan kepintaran, semua itu adalah berkat Tuhan. Mari anak-anak sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, kita tutup mata, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga kehidupan kami minggu lepas minggu, bulan lepas bulan hingga kami ada pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami ingin duduk diam, dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mau taat dan mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, mari kita buka Alkitab kita ya. Dari Kitab Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 45. Lause tungguin. Silakan ambil Alkitabnya, silakan buka handphonenya ya yang ada aplikasi Alkitabnya. Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 45 ya. Udah dapat anak-anak? Oke ya. Lause bacakan buat kita semua. Anak-anak baca juga di rumah masing-masing ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Nah, anak-anak, Lause ingin tanya nih. Coba ingat, apa sih kesalahan Yakub kepada Esau? Masih ingat gak? Apa aja anak kesalahan Yakub kepada Esau? Apa? Ya betul ya. Menipu Esau
dengan menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Yang pertama. Yang kedua, yang lebih besar lagi ya, menipu Ishak ayahnya sendiri dengan berpura-pura nih menjadi Esau dengan memakai pakaian yang berbulu ya, karena Esau kan badannya berbulu ya. Demi apa? Mendapatkan berkat dari ayahnya yang seharusnya diberikan kepada Esau. Sekarang berkat itu diberikan kepada Yakub. Nah, 2 kali anak-anak yang kita tahu Yakub itu menipu Esau. Nah, anak-anak, ternyata tindakan ini membuat Esau, kakaknya Yakub itu sangat marah, sangat benci dia sama Yakub. Bahkan Esau di dalam kesedihannya anak-anak, dia berkata begini, keterlaluan ini Yakub ini. Yakub telah merebut hak kesulunganku dan sekarang dia telah mencuri berkat yang harusnya aku dapatkan dari ayahku. Aku sangat membencinya dan aku pasti akan membunuhnya. Wah, anak-anak, Esau sangat marah atas tindakan daripada Yakub. Anak-anak, pernah enggak ya dibohongin sama Cici ya, sama Koko, lalu marah banget, kesel banget? Pernah enggak? Mungkin ada yang pernah ya. Tapi Esau ini sangat marah anak-anak. Bahkan dia begitu dendam sehingga dia berkata, aku pasti akan membunuh dia. Anak-anak, ternyata perkataan Esau ini, niat Esau ini didengar oleh siapa? Oleh Ribka, ibunya Yakub. Nah, lalu Ribka memanggil Yakub. Kop, sini deh. Esau itu sangat benci sama kamu, bahkan ingin membunuh kamu. Sekarang kamu harus pergi, meninggalkan tempat ini, pergi jauh ke kota Haran, tempat di mana aku dulu berada, yaitu pergi ke pamanmu, yaitu Laban di sana. Kamu tinggal di sana. Nanti kalau kemarahan kakakmu sudah mereda, aku akan memberikan pesan untuk menjemput engkau kembali ke tempat ini. Nah, anak-anak, itu pesan dan perintah Ribka kepada Yakub. Lalu Ribka berkata nih kepada Ishak suaminya, anakku harus pergi ke Haran anak. Supaya apa? Mendapatkan istri dari sana. Aku tidak ingin Yakub mendapatkan istri dari perempuan-perempuan Het atau orang Kanaan pada waktu itu. Anak-anak, lalu Yakub dengan cepat-cepat dia ambil barang secukupnya, baju secukupnya ya. Dia pergi meninggalkan ayah, meninggalkan ibunya, meninggalkan Esau secara diam-diam. Dia pergi kemana? Ke kota Haran. Tetapi Esau tidak tahu nih kalau Yakub sudah pergi meninggalkan rumah itu. Ya, dia pergi secara diam-diam dan membawa bekal secukupnya. Anak-anak, di dalam perjalanan Yakub dia sendirian, ya, dia melewati gunung, dia melewati hutan yang menyeramkan. Sewaktu-waktu lelah dia istirahat, ya. Yakub tidak punya teman anak-anak untuk ngobrol. Kenapa? Karena dia sendirian. Jadi dia ngomong sendiri, dia melamun sendiri. Kasihan deh ya. Kenapa? Karena dia tidak punya teman. Mungkin anak-anak di dalam perjalanannya atau ketika dia duduk, dia merenung anak-anak. Kenapa ya aku harus menipu ayahku? Kenapa ya aku harus menipu Esau? Bagaimana nanti kalau aku dicari, dikejar oleh Esau? Aku pasti mati. Bagaimana ya kalau aku nanti sampai ke kota Haran, pamanku Laban tidak menerima aku? Wah, anak-anak, tentu Yakub begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya. Mengapa dan mengapa? Mungkin dia menyesal akan apa yang sudah dilakukannya. Nah, anak-anak, ketika malam tiba, anak-anak, maka Yakub sama seperti kita. Dia pun ketika perjalanan yang jauh dia lalui, dia pun menjadi lelah. Nah, ketika malam tiba, dia lelah, apa yang dilakukan? Dia tidur, anak-anak. Tentunya malam itu tidak ada listrik. Zaman itu belum ada listrik ya. Gelap semuanya, hanya ada cahaya bulan di atas sana.
Nah, lo saya ingin tanya, Yakub tidurnya di mana? Kalau kalian kan tidurnya di spring bed ya, di kasur yang empuk ya. Yakub tidur di mana? Nggak ada hotel anak-anak di sana ya, nggak ada hotel, nggak ada asrama. Di mana? Di hutan. Hah? Di hutan Lause? Iya, dia tidur di hutan sendirian lagi. Mungkin ada suara burung hantu ya, mungkin ada suara ular, mungkin ada suara apa lagi? Ada macan tutul. Ih, serem ya. Lause mah takut anak-anak ya. Yakub tidurnya di hutan sendirian. Kasihan ya. Kalau kalian tidur, alasnya apa? Tentu alasnya kasur ya. Bantalnya apa? Bantalnya busa yang empuk ya. Wah itu kalau kita tidur zaman sekarang ya. Tapi waktu itu Yakub nggak punya apa-apa. Dia alasnya kain seadanya. Lalu untuk kepalanya dia pakai apa? Pakai batu. Batu loh, iya pakai batu. Batu yang keras itu, iya. Batu yang keras itu dia taruh dia di bawah, lalu dia meletakkan kepalanya, dia tidur di sana. Dia tidur anak-anak dengan begitu lelapnya. Karena dia sudah menempuh perjalanan yang jauh sehingga dia menjadi sangat lelah, sangat capek. Dia tertidur. Nah ini yang harus diperhatikan. Ketika dia tidur anak-anak, Yakub itu bermimpi. Dia melihat di bumi itu didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, tinggi sekali. Dan tampak di sana ada malaikat Allah yang turun naik ke tangga itu. Dan paling atas pada tangga itu tampak Tuhan anak-anak yang berkata kepada Yakub, Yakub, akulah Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, nenekmu, dan Ishak ayahmu. Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu tanah di mana engkau berbaring saat ini. Mereka akan menjadi sangat banyak dan mereka akan menjadi berkat untuk semua kaum di bumi. Nah anak-anak, Tuhan berbicara sama Yakub di dalam mimpinya bahwa Tuhan akan memberkati Yakub, keturunan akan sangat banyak. Dan bahkan keturunannya menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Selain itu, Tuhan juga memberikan janji kepada Yakub anak-anak bahwa aku akan menyertai kamu, menolong kamu, melindungi kamu kemanapun kamu pergi. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi aku akan menyertai kamu. Oh, anak-anak, suara itu jelas sekali didengar oleh Yakub. Allah berbicara kepada Yakub secara pribadi di dalam mimpinya. Kalian pernah mimpi? Mungkin pernah ya dikejar-kejar anjing, ya kan? Pernah mungkin ya. Mimpi apa lagi? Mungkin pernah mimpi jalan-jalan ke Bandung, mungkin ya. Tapi Yakub mimpinya berbeda, anak-anak, sangat-sangat spesial. Dia melihat ada tangga yang tinggi menjulang ke langit dan Tuhan berbicara kepada Yakub. Ketika Yakub bangun, Yakub sangat terkaget. Lalu dia lihat sekelilingnya. Kok tidak ada tangga ya? Kok tidak ada tangga? Tangganya di mana? Tadi ada loh tangganya. Ada malaikat-malaikatnya loh. Dia ngomong sendiri anak-anak, di mana ya tangganya? Di mana malaikatnya? Tadi ada Tuhan loh yang berbicara sama saya. Kok sekarang nggak ada ya? Tapi aku yakin tadi suara Tuhan loh. Ada suara yang berbicara kepadaku. Wah anak-anak, Yakub menjadi takut. Kenapa? Dia menyadari bahwa di tempat di mana dia berada ada Tuhan. Tapi dia tidak melihatnya. Dia sangat takut dan berkata begini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Nah anak-anak, keesokan harinya ketika Yakub sudah bangun, ya Yakub mengambil batu anak-anak yang dipakai sebagai alas dia tidur dan mendirikan sebuah tugu untuk sebagai peringatan
di tempat itu dia pernah tertidur dan bermimpi dan mendengar Tuhan menyatakan janjinya kepadanya. Dan Yakub menamai tempat itu apa coba? Betel. Apa namanya? Nama tempat itu dikasih nama oleh Yakub Betel, yang artinya rumah Allah. Betel yang artinya rumah Allah. Yakub menyadari di tempat dia tidur tadi malam, Allah berbicara kepada dia. Anak-anak, setelah Yakub menyadari bahwa Tuhan itu masih sayang sama Yakub, maka Yakub berjanji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyertai hidupnya, kalau Tuhan melindungi aku di jalan yang aku lalui ini sampai ke kota Haran, memberikan aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, maka aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan 1/10 dari penghasilanku kepada Tuhan. Lalu Yakub berjanji di hadapan Tuhan. Anak-anak, setelah itu Yakub tidak lagi sedih ya, tapi Yakub dia bergembira, dia senang sekali karena dia tahu sekalipun dia sudah melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan menyertai hidupnya. Yakub tidak habis pikir anak-anak, kenapa Tuhan begitu sayang sama dia. Padahal dia sudah melakukan banyak dosa. Apa namanya? Itu artinya kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan dari Tuhan kepada Yakub. Anak-anak, ini dialami oleh Yakub. Ketika dia melarikan diri dari Esau, karena dia sudah menipu Esau 2 kali, dia takut kepada Esau, namun di tengah perjalanan Tuhan menyatakan dirinya lewat mimpi dan berbicara kepada Yakub. Apa sih anak-anak yang kita pelajari dari kisah ini? Pertama ya, perhatikan langsung. Yang pertama, jangan kita melakukan kesalahan yang sama seperti Yakub. Apa itu Lause? Yang menipu Esau, menipu juga ayahnya. Jangan kita punya hati dan sikap yang selalu berbohong kepada siapa? Kepada orang tua. Berbohong kepada siapa? Kepada cici, kepada adik. Itu tidak boleh. Tuhan benci tindakan itu. Sebisa mungkin anak-anak kita, Lause dan kalian, kita belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, apa yang kita lakukan? Minta ampun, minta maaf. Kita dengan rendah hati minta maaf. Kepada siapa? Orang tua kita. Kepada cici kita. Bahkan kepada adik kita. Bila mana kita sudah melakukan kesalahan. Ingat, kita tidak boleh punya hati yang berbohong atau menipu sesama kita. Ya, karena apa? Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbuat salah, jangan kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita berbuat salah, misalnya nyontek, ya, kita nyontek, lalu kita bohong, ya, kita berbuat nakal, lalu kita nggak minta maaf nih, kita ngakui nggak salah, lalu kita nggak pernah mau bertobat sama Tuhan. Akibatnya apa? Kita akan lakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Dosa itu kalau dari kecil, lalu dibiarkan jadi besar, dibiarkan jadi besar, dan menjadi besar. Menjadi kebiasaan. Sehingga kita seolah-olah melakukan dosa itu seperti hal yang biasa. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita berdosa, anak-anak, kita cepat-cepat mohon ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita yang kita sembah itu di dalam nama Tuhan Yesus, ada Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini kita lihat dari kisah Yakub. Sekalipun kesalahannya banyak, namun Tuhan mengampuni dia. Tuhan mengasihi Yakub. Bahkan Tuhan mau berkenan memakai Yakub di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, mari kita belajar hari ini. Kita menjadi seorang anak Tuhan dari kecil nih.
Biar kita punya karakter yang baik. Karakter yang jangan kita merugikan orang lain, menipu orang lain, berbohong pada orang lain. Tapi kita punya karakter yang baik, jujur ya kepada sesama, kepada orang tua, kepada adik kakak dan sebagainya. Lalu anak-anak, kita juga belajar ya bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Seperti Tuhan sayang kepada Yakub. Tuhan mengampuni dia, Tuhan memberkati dia, bahkan Tuhan menyertai kehidupannya. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita juga percaya di dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang kita alami, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang mengalami kesulitan dalam belajar, mungkin papa mama kita lagi kesulitan dalam usaha dan pekerjaannya. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anak, kita bersyukur loh punya Yesus yang begitu baik buat kita. Buktinya apa? Buktinya Tuhan sudah mau mati buat kita manusia berdosa. Itu bukti yang paling besar, yang paling nyata Tuhan nyatakan buat kita. Kristus mati di atas kayu salib buat menanggung dosa-dosa kita. Setelah kita bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Artinya di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Anak-anak, inilah ungkapan syukur kita. Kita bangga menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, mari kita belajar dari kisah Yakub ini. Kita hidup lebih baik. Supaya hidup kita boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ya, kita belajar hari ini supaya firman Tuhan boleh membentuk setiap kita. Supaya hidup kita tiap hari semakin dekat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Mari, Lose mengajak kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Tuhan, simpan di dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami anak-anak-Mu dari kecil Tuhan, boleh belajar hidup jujur, hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh sungguh hidup kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan menyertai Yakub, Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. berganti minggu dan sekarang kita sudah sampai di akhir. Dadah. Lihat sini. Bulan Agustus. Ya ampun, Ya. cepet banget. Duduk lihat. Cepet banget. Baru kayaknya awal tahun kita memulai tahun baru. Sekarang sudah tinggal berapa? Nggak sampai lagi udah lewat. Karena itu biar hari ini kita mau bilang sama Bapa di surga ucapan syukur kita karena hari demi
hari, Shalom, pagi, bilang. siang, sore, Shalom. yang Ulang, Tuhan Karen ngomong. kita. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found.